Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kesediaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman adalah Diakon Sugianto. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa Sorgawi, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, di dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga, menolong kami. Kami bersyukur atas waktu dan kesempatan bersama dengan keluarga di sini untuk menghayati persekutuan bersamamu. Kuduskanlah ibadah kami ini, serta berkatilah kami. Kami mohon kasih ampunan-Mu akan segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan bermazmur berbalasan, Mazmur 62 ayat 6-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dipersilakan duduk. Oke, ya. Maaf. Maaf ya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah ketemu, biarlah Alkitab kita tetap terbuka, dan mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Maha Kudus, Tuhan Sang Pemelihara kehidupan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala anugerah, berkat, kasih dan pertolongan Tuhan. Terlebih pada saat ini Tuhan beri waktu dan kesempatan untuk kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah keluarga, sekalipun saat ini kami masih berada di rumah kami masing-masing. Bersama jemaat-Mu kami akan bersatu hati, kami akan bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menjamah, mengurapi pendengaran dan pikiran serta hati kami, agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya dapat kami pahami dan kami mengerti, hingga kami mampu untuk wujud nyatakan di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya kelemahan, keterbatasan, bahkan ketidaklayaan pada diri hamba-Mu tidak menjadikan penghalang bagi Tuhan untuk menyapa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap mendengar dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami sebut banget berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 126, ayatnya 1 hingga ayat 6. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Mazmur 126 yang diberi judul perikop pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Menurut jenis mazmur yang tertulis sebagai ciri dari mazmur ini adalah jenis nyanyian ziarah. Mazmur atau nyanyian ziarah ini biasanya umat Israel zaman dulu digunakan atau dinyanyikan sementara mereka berjalan mendaki Bukit Sion. Dalam perjalanan ziarah, beramai-ramai bersama keluarga atau tetangga sekampung menuju bait suci di Sion atau ke kota Yerusalem. Untuk diketahui, peribadahan umat Israel zaman perjanjian lama itu terdiri dari dua jenis ibadah. Jenis yang pertama adalah ibadah ziarah, yakni yang umat Israel lakukan sementara di jalan saat melangsungkan perjalanan ziarah mendaki ke Bukit Sion menuju ke bait suci di Sion atau di kota Yerusalem.
biasanya dilaksanakan dengan penuh spontanitas dan dalam suasana yang penuh keramaian, penuh gerak, tari dan bunyi-bunyian dengan menggunakan mazmur-mazmur ziarah yang secara praktis, metodologi kontemporer dan spontanitas dalam ibadah ziarah ini dilakukan untuk menghilangkan kepenatan dan kejemuan saat berjalan kaki menempuh jarak yang cukup jauh. Yang kedua adalah ibadah di dalam bait suci. Ketika sampai di pelataran bait suci di mana telah ada hadirat Allah, mulai dari menjelang masuk ke bait suci, ibadah umat beralih ke suasana yang hening dan khusyuk penuh hikmat. Apalagi bila sudah ada di dalam bait suci, di mana Tuhan Allah sudah hadir sebagaimana yang diilustrasikan dalam nyanyian Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir, dan dalam Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Tidak ada lagi umat yang bersuara, bahkan suasana hening dan teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, setelah berada di dalam ruangan ibadah, semua umat bersikap tertib, sopan, dan teratur. Tidak ada lagi spontan-spontanan. Semua rumpun dan unsur liturgi ada di bawah koordinasi pemimpin ibadah, yakni mereka yang bertugas sebagai pemimpin nyanyian ibadah atau prokantor, dan para pemandu penyanyian ibadah atau kantoria. Di dalam ruangan ibadah biasanya yang digunakan adalah jenis mazmur ratapan sebagai pengantar permohonan pengampunan dosa yang dinyanyikan dengan lirih, dan juga kemudian digunakan jenis mazmur-mazmur pujian yang bernuansa syukur dan puji-pujian atas kebaikan dan kebesaran kasih keselamatan dari Tuhan. Juga dinyanyikan seperti Mazmur 107 dalam jadwal bacaan Alkitab menurut SBU hari Minggu yang lalu. Kembali ke Mazmur ziarah. Mazmur 126, nuansa dan muatan isi dari Mazmur 125 ini jelas adalah goresan syair untuk mengingat rayakan serta memuliakan Tuhan Allah yang Maha Besar menggunakan Raja Kores dan kerajaan Persia untuk membebaskan umat Israel dari cengkeraman kerajaan Babilonia, sebuah kerajaan dengan kemampuan dan kuasa yang amat adidaya atau super power, yang mustahil pada abad ke-5 sebelum Masehi dikalahkan oleh kerajaan manapun yang ada di tanah Palestina pada masa itu. Tetapi toh sesuai janji Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 10, setelah bangsa Israel atau setelah kaum Yehuda atau bangsa Israel Selatan genap 70 tahun menjalani penghukuman Tuhan di pembuangan Babel sebagai hukuman atas dosa mendua hati serta dosa penyembahan berhala yang sebagai umat Tuhan. Kaum Yehuda ikut-ikutan melakukannya, maka pada hari pertama setelah genap 70 tahun penghukuman di Babel, Tuhan pun menggerakkan kekuatan kerajaan Persia di bawah pimpinan Raja Kores untuk menggilas dan menghancurkan kekuatan Babilonia guna membebaskan umatnya dari perbudakan Babilonia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang kerajaan Babilonia di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar yang mengalahkan kerajaan Israel Selatan pada abad ke-5 sebelum Masehi dan menjadikan kaum Yehuda sebagai tawanan perang dan kaum kerja paksa di tanah pembuangan Babel adalah berbicara tentang sebuah kekuatan adidaya atau kekuatan raksasa, bagai tembok baja yang begitu tebal dan amat sangat mustahil untuk digempur, ditembus, apalagi dihancurkan. Kaum Yehuda pada waktu itu tidak bisa membayangkan
Siapa yang dapat mengalahkan dan bagaimana Babilonia ini bisa dikalahkan? Karena pada waktu itu Babilonia tidak ada taranya, tidak saingan dan lawan yang seimbang. Dan karena itu Tuhan pakai kekuatan adidaya ini untuk merotan dan menghukum umatnya, guna mendidik mereka agar bertobat dan perbuatan jahat dan ketidaktanggung-jawaban mereka. Karena waktu itu mereka menjadi umat Tuhan, tapi hidupnya bukan taat melakukan kehendak Tuhan, melainkan mematuhi kehendak kuasa jahat dan melayani berhala-berhala Baalisme. Nah, ibarat pohon ara, kaum Yehuda bukan berbuahkan buah ara, melainkan berbuahkan buah zaitun. Ibarat mata air tawar, mereka bukan mengeluarkan air tawar, melainkan mengeluarkan air yang pahit. Jadi tidak nyambung. Konsekuensi logis dari hidup yang tidak sinkron dan tidak konsekuen dengan keberadaannya sebagai umat Tuhan itu, maka Tuhan pun menjadi murka dan kemudian menggunakan kerajaan Babilonia untuk menghajar mereka sampai babak belur dan mempermalukan mereka sebagai tawanan perang dan sebagai budak di pembuangan Babel selama 70 tahun. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu maka terhadap peristiwa besar dan dahsyat dari Tuhan berupa pembebasan Yehuda dari cengkeraman kerajaan Babilonia yang begitu kuat sehingga berlangsung hingga 70 tahun itu, umat pun meresponnya dengan pernyataan yang menggambarkan keberadaan hati umat yang bernuansa tercengang, terperangah, dan serasa sulit mempercayai kebenaran itu. Tulis pemazmur 126 ayat 1 dan 3, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar atas kita, maka kita bersukacita. Akan tetapi setelah ketika umat Yehuda kembali ke Yerusalem atas izin Raja Kores, dan setelah mereka tiba di tanah yang telah Tuhan berikan kepada mereka sebagai tanah terjanji atau tanah perjanjian, umat menjadi shock dan begitu terkejut, menjadi lunglai dan hilang gairah. Karena mereka mendapati kota Yerusalem sudah menjadi puing-puing yang berserakan, rata dengan tanah yang hanya ditumbuhi semak belukar dan onak duri. Begitu pula dengan bait suci, pusat semangat spiritual umat, juga yang tersisa hanya reruntuhan bangunan yang rata dengan tanah, menjadi puing-puing yang hangus terbakar. Dari keberadaan yang sangat pedih dan pilu mendapati reruntuhan bait suci dan reruntuhan tembok kota Yerusalem, inilah umat bersama iman Lewi berseru seperti dinyatakan pada ayat keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti Engkau memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Nah, setelah kembali ke Yerusalem dan pindah kediaman dari Babel ke Yerusalem dan sekitarnya, umat Yehuda berpikir akan hidup enak dan senang, terbebas dari masalah hidup dan kesusahan yang selama 70 tahun mereka alami di Babel. Akan tetapi mereka malah menjumpai masalah baru yang bukan kecil dan sederhana, tetapi besar dan sangat berat. Kemudian mereka pun mengalami guncangan batin dan guncangan iman yang cukup berat, dan sempat dihinggapi rasa kekecewaan yang berat dan mendalam, serta rasa ketidakberdayaan dan kecemasan yang sangat hebat.
Bagaimana kami yang sebagai bekas tawanan perang yang cukup hidup sebagai budak, kami segera dapat kembali membangun kota Yerusalem dan Bait Suci dengan segala kebutuhan fasilitas dan perangkat ibadah yang terbuat dari emas dan perak dan batu-batu alam yang mahal nilainya. Apa daya kami? Dari mana kami dapat uang dan material bangunan untuk membangun itu? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, betapa kaum Yehuda merasa berada dalam kekeringan, hidup seperti terkapar, tidak berdaya, dan kehausan di batang air atau di bekas sungai yang mengering di tanah Negeb. Yang biasanya bersungai besar dengan aliran sungai yang begitu deras, namun pada musim tertentu mata airnya menjadi mati dan membuat kekeringan yang sangat parah, sehingga bekas sungainya hanya dipenuhi debu yang tidak dapat ditumbuhi apa-apa. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam keadaan yang penuh dengan keresahan dan kegelisahan sekembalinya dari pembuangan Babel yang membuat umat nyaris putus asa, Tuhan masih tetap melanjutkan penggenapan janjinya sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 27 hingga ayat 28 dan pasal 45 ayat 1 hingga ayat 3. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering, aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah, ia dibangun, dan tentang Bait Suci, baiklah, diletakkan dasarnya. Kemudian dalam Yesaya pasal 45 ayat 1 hingga ayat 3, Tuhan berfirman, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Nah, penggenapan tahap kedua dari janji Tuhan bagi kehidupan umat sekembalinya mereka dari pembuangan Babel adalah pemberian bantuan dari Raja Kores untuk membangun Bait Suci dan pembangunan kota Yerusalem melalui Nabi Esra dan juga Nehemia, yang berupa pertama material pembangunan Bait Suci dan pembangunan kota Yerusalem berupa kayu aras Libanon dan kayu pohon kurma dari hutan raja sebanyak yang kaum Yehuda butuhkan. Yang kedua adalah uang tunai yang dibutuhkan dari awal membangun hingga selesainya pembangunan Bait Suci dan pembangunan kota di Yerusalem. Yang ketiga, pemberian emas dan perak serta bahan sandang yang terbaik untuk keperluan pengadaan perangkat dan perkakas ibadah di dalam Bait Suci. Dan yang keempat adalah pengawalan oleh militer kerajaan Persia yang diperbantukan Raja Kores untuk hal keamanan dan pengamanan yang diperlukan selama pembangunan Bait Suci dan pembangunan di kota Yerusalem. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pembangunan pun akhirnya dapat dimulai hingga kelar sebagaimana yang diperintahkan oleh Raja Kores. Tanpa sepeser pun umat Yehuda mengeluarkan dana, kecuali kesatuan hati dan kekompakan bekerja membangun Bait Suci secara gotong royong, bergandengan tangan dan bahu-membahu.
dengan hati yang tulus dan jujur untuk bekerja bagi Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan melalui kegiatan pembangunan fisik bait suci dan pembangunan kota Yerusalem sebagaimana yang direfleksikan di dalam Mazmur 126 pada ayat ke-5 dan ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Walaupun kaum Yehuda menghadapi realita hidup yang mengecewakan, bagi berada di batang sungai yang kering kerontang, tidak berdaya dalam hal finansial dan material bangunan. Akan tetapi mereka tidak melepas pengharapan kepada Tuhan. Mereka pun tidak menjadi kocar-kacir untuk menyelamatkan diri masing-masing. Mereka meski mulanya kecewa, akan tetapi tidak berbuat hal yang memalukan, melainkan mereka tetap berharap dan berperkara dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, konteks penulisan Mazmur 126 adalah dua masalah berat dan mustahil umat Allah jawab dan pecahkan. Atau dua masalah berat yang orang percaya dalam hal ini, bangsa Israel Selatan atau umat Yehuda yang dialami dan mustahil untuk mereka pecahkan. Tapi toh akhirnya menjadi indah ceritanya untuk karena intervensi kuasa dan pertolongan Tuhan. Karena itu di akhir renungan atau khotbah ini saya mau mengajak kita melihat realita kehidupan kita masa kini untuk mendapati apa masalah berat yang tengah kita hadapi dan kita rasa mustahil untuk kita dapat jawab dan pecahkan. Firman Tuhan malam ini mau mengatakan kepada kita, bila kita tetap berperkara dengan Tuhan, memegang teguh janji Tuhan, tidak mendua hati, melainkan tetap mengandalkan Tuhan, maka kita pun akan menjadi pribadi dan keluarga yang akan mengalami realitas pertolongan dan solusi mengharukan dan menyukacitakan sebagaimana yang Mazmur 126 ayat 5 dan 6 katakan tadi. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, Bapak Ibu, janganlah kiranya sesuatu di luar sana membuat kita putus asa. Janganlah persoalan hidup membuat kita meninggalkan Tuhan, tetapi berjuang membayar harga dan setia kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi, tapi yang pasti Tuhan tetap setia. Kita melihat karya kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, yang bahkan seringkali membuat kita bagaikan bermimpi. Namun di sisi lain, kita pun sering bertanya kepada Tuhan akan sesuatu yang sepertinya belum dipenuhinya. Memang menunggu adalah hal yang menjemuhkan, tetapi ada dua hal yang dapat kita pelajari di sini, bahwa Tuhan pasti memenuhi janjinya seperti batang air dan juga pemenuhan janji Allah yang digambarkan sebagai hasil panen. Dan yang terakhir, berjalan dan menabur itu adalah dua kata aktif. Jadi sambil menunggu Tuhan, kita bukan dengan pasif, tetapi dengan aktif. Tetap kerjakan keselamatan kita, tetap kerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan hasil semua itu adalah sorak-sorai, sukacita, hasil panen melimpah ruah bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tetap setia dan bersandar kepada Tuhan. Dan jangan juga di dalam pengharapan di tengah-tengah penderitaan, terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini. Badai pasti berlalu. Amin.
Mari kita responi firman Tuhan pada malam hari ini dengan muji Tuhan dari Kidung Jemaat 445 di bait yang ketiga, harap akan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar dan kami renungkan pada malam hari ini. Kami kembali diingatkan pemazmur yang telah menulis kitab puji-pujian dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang mencekam yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sang pemazmur dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami pun diingatkan bahwa apa yang dialami oleh pemazmur ini pun juga dialami oleh kami saat ini. Ketika dalam kehidupan kami terkadang ada persoalan, ketika ada pergumulan yang berat, kami pun diingatkan bahwa ada sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami mengucap syukur dalam kebersamaan kami dengan Jemaat GBI Tugu, dalam ibadah keluarga, dan kami boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami berdoa pada saat ini untuk setiap keluarga masing-masing, baik suami, istri, anak, dan cucu-cucu kami. Kiranya Tuhan terus memberkati kami di tengah-tengah situasi yang kami hadapi saat ini. Teruslah mendampingi kami ya Bapa, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Buatlah kami untuk tidak pernah berhenti mengucap syukur, karena ada sukacita, ada kedamaian yang kami dapatkan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami, kuatkan kami, dan juga berikan kami hikmat Roh Kudus, agar kami mampu menjalani tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga kami, baik dalam pekerjaan di kantor, di tempat usaha, dimanapun kami berada dan berkarya sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami dalam kuasa Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk merespon setiap perbuatan baik, karya besar Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui persembahan diri, kami mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja dan pelayanan yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, baik yang ada di pelosok-pelosok daerah sampai di pusat perkotaan. Mari Tuhan, begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah pelayanan kami. Ya Bapa, secara khusus kami mendoakan gereja kami, Gereja Tugu, di mana iman kami bertumbuh dan kami berjemaat. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan yang ada di GBI Jemaat Tugu. Tuhan berkati baik pendeta Bapak Edi Rudol Rade, pendeta Ibu Masni Ida Rade Siombing, dan juga pendeta Ibu Stella Mandagi Rompis. Berkati mereka masing-masing, baik secara pribadi, keluarga, terlebih di tengah-tengah pelayanan mereka. Dan biarlah
Engkau sertai, agar mereka selalu setia dan bertanggung jawab kepada firman-Mu. Biarlah mereka boleh menjadi pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan bergereja. Demikian juga dengan para presbiter, baik penatua maupun diaken, yang ikut melayani bersama-sama Tuhan dan menopang pelayanan ini. Kiranya Engkau berkati mereka bersama keluarganya. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, supaya kami semua dapat melakukan apa yang baik demi kemuliaan Tuhan. Berkati akan ke-6 Pelkat, komisi-komisi, kepanitiaan, juga Yapendik yang ada di GBI Jemaat Tugu, juga karyawan yang ada di GBI Tugu. Tuhan, urapi mereka ya Bapa, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, sehingga berkesinambungan dan boleh berjalan di dalam satu gerak dan langkah bersama, sehingga gereja Tugu boleh terwujud menjadi gereja yang misioner, gereja yang menghadirkan damai surgawi. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati dan sertai bangsa dan negara serta pemerintahan yang kami Tuhan, di dalam mewujudkan kesejahteraan di semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikan pula hikmat kemampuan kepada para pemimpin negara kami, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami berdoa untuk orang-orang yang kurang berfungsi optimal karena keterdampakan pandemi COVID-19. Tolonglah agar mereka bangkit, mereka kreatif, mereka punya semangat, dan mereka punya harapan-harapan baru dan menumpukan cara-cara baru untuk meneruskan hidup mereka. Sementara kami yang diberkati Tuhan, justru di masa pandemi ini, berikan kerelaan untuk berbagi kebaikan, berbagi berkat untuk sesama, seperti Kristus memberi diri bagi sesama. Kami berkerelaan membagi sebagian pemberian-Mu bagi sesama. Kami berdoa ya Tuhan, berbagai kekerasan akhir-akhir ini, baik kekerasan yang muncul karena perilaku intoleransi, perilaku radikalisme, perilaku ketidakpuasan, perilaku yang menjustifikasi sesama sebagai pihak, sebagai orang yang layak dimusuhi dan dibenci. Tuhan, tolong agar kami meneladani Kristus, tetap ramah kepada siapapun yang tidak mewujudkan ketidakhalusan di antara kami. Biarlah kekerasan kami tanggapi dengan air yang menyejukkan, dengan kata-kata ekspresi dan tindakan yang menerima mereka, meneguhkan mereka kembali ke jalan yang lurus dan jalan damai. Ya Allah yang Maha Bijak, kami berdoa untuk berbagai keprihatinan yang melanda di bumi ini, baik banjir bandang, tanah longsor, bahkan pandemi COVID-19. Kalaupun kami memandang sebagai bencana, bangkitkanlah kami. Berkatilah orang-orang yang secara khusus menata kelola pemulihan dari masa pandemi COVID-19 ini. Proses vaksinasi sedang dan masih berjalan. Mohon berkat kami tercukupkan, dan para fasilitas kesehatan, baik dokter, perawat, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya, Tuhan berkati, agar menjadi alat dalam proses kami, agar makin terpulihkan dan makin tertata. Terima kasih Bapa, kami rindu keadaan-keadaan yang memungkinkan kami tidak harus dibatasi oleh media, oleh alat. Perjumpaan fisik juga disiplinkan kami ya Bapa, untuk bela sesama, bela negara, dan berkomitmen sama menghambat bahkan menghentikan penularan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur dan permohonan kami yang kami panjatkannya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengingat kata Alkitab bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte ibadah keluarga dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh Koordinator Sektor Majelis Jemaat, yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke Kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu atau melalui Koordinator Sektor Majelis Jemaat. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Umat Tuhan, mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta sektor. Banjir bandang melanda Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Minggu dini hari.
Seperti yang telah jemaat saksikan lewat tayangan tersebut, sehubungan dengan bencana alam yang terjadi di NTT, NTB, dan Timor Leste, maka sebagai bentuk kepedulian kita sebagai warga gereja, maka Majelis Sinode GPIB melalui GPIB Tugu mengadakan pengumpulan dana yang akan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Penyaluran dana dapat melalui kantor gereja atau rekening GPIB Tugu yang dapat dilihat di Warta Jemaat. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Diakon Sugianto sebagai pemberita firman pada ibadah keluarga malam hari ini. Terima kasih, Pak. Operator sound system, pemandu lagu, organis, dan tim Imporkom yang sudah mendukung hingga ibadah keluarga secara virtual pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Demikian Warta Jemaat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam amanat pengutusan. Umat Tuhan, mari berdiri, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tenang teguh. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.